sebuah lembaga layanan sosial di Makassar, seorang pekerja sosial bernama Ibu Nailah sedang menangani klien bernama Akmal. Nailah adalah seorang muslim yang dikenal ramah dan aktif dalam program pemberdayaan masyarakat. Sementara Akmal merupakan seorang Kristen dari keluarga konservatif yang cukup menjaga nilai agamanya. Hari pertama pertemuan mereka berjalan cukup baik. Di sini, Ibu Naila menjelaskan beberapa program layanan yang tersedia. Halo Pak Akmal, selamat pagi. Nah, di sini ada beberapa program konseling keluarga, ada pelatihan keterampilan kerja dan kegiatan sosial bersama masyarakat. Ibu Naila, kegiatan sosial itu seperti apa? Biasanya itu kami mengadakan diskusi bersama lintas kelompok masyarakat supaya peserta itu bisa saling mengenal dan bekerja sama. Kalau kegiatan seperti itu, apakah ada mahasiswa yang bertentangan dengan kegiatan saya? Sebenarnya ini Pak Akmal, program ini umum dan terbuka untuk semua agama. Nah, Pak Akmal ini tujuan program ini bukan mengubah keyakinan seseorang. Nah, kami sebagai Peksos hanya ingin membantu masyarakat saling memahami dan bekerja sama. Itu saja Pak. Boleh sih. Tapi saya takut dianggap salah sama itu kegiatan ini. Saya menghargai keyakinan Pak Akmal. Nah, kalau ada program yang membuat Bapak Akmal kurang nyaman, nah kita bisa memilih layanan lain yang lebih sesuai kebutuhan yang Bapak Akmal alami. Kalau begitu, saya bisa mencoba pelatihan kerja saja dulu. Tentu Pak, Bapak tetap mendapatkan pelayanan yang baik tanpa merasa dipaksa. Dari percakapan tersebut, kami dapat menyimpulkan bahwa tantangan yang muncul yaitu adanya perbedaan keyakinan, prasangka, dan rasa tidak nyaman antara pekerja sosial dan klien. Selain itu, ada gangguan komunikasi seperti noise psikologis. Hal ini bisa mempengaruhi kualitas pelayanan karena klien bisa merasa tidak nyaman atau tidak dihargai. Namun dengan sikap empati, toleransi, dan komunikasi yang baik, pelayanan sosial bisa berjalan dengan baik dan tetap menghargai semua pihak. Teori komunikasi lintas agama dapat membantu mengurangi ketegangan dengan cara mengajarkan sikap saling menghargai, empati, toleransi, dan memahami perbedaan keyakinan tanpa menghakimi. Dalam pelayanan sosial, teori ini membantu pekerja sosial menggunakan komunikasi yang lebih terbuka dan sensitif terhadap nilai agama klien. Dengan begitu, klien merasa didengarkan, dihargai, dan tidak dipaksa, sehingga hubungan menjadi lebih nyaman, kepercayaan meningkat, dan kualitas pelayanan sosial menjadi lebih baik. Untuk menciptakan suasana komunikasi yang inklusif dan toleran dalam pelayanan sosial, pekerja sosial perlu menghargai perbedaan agama dan budaya, menggunakan bahasa yang sopan dan tidak menghakimi, serta menunjukkan sikap empati kepada klien. Selain itu, penting untuk mendengarkan klien dengan baik, menghindari pemaksaan pendapat, dan menciptakan lingkungan yang nyaman agar komunikasi berjalan lancar. Dengan sikap terbuka dan saling menghormati, hubungan antara pekerja sosial dan klien dapat menjadi lebih harmonis dan efektif. Teori komunikasi lintas agama yaitu untuk memahami perbedaan nilai, keyakinan, dan cara berkomunikasi antara pekerja sosial dan klien. Yang kedua itu teori empati, yaitu menekankan pentingnya memahami perasaan klien agar klien merasa dihargai dan diterima. Yang ketiga itu teori interaksi simbolik, yaitu menjelaskan bahwa setiap orang dapat memberikan pendapat terhadap suatu tindakan atau program berdasarkan pengalaman dan keyakinannya. Yang keempat itu teori noise dalam komunikasi, yaitu menjelaskan adanya gangguan fisik dan psikologis yang menghambat komunikasi seperti suara bising dan prasangka. Yang kelima itu teori humanistik, yaitu menekankan sikap menghargai manusia tanpa membeda-bedakan agama atau latar belakangnya.